Baik, selamat pagi para mahasiswa psikologi Udayana. Hari ini kita akan melakukan eh, kuliah, di mana mata kuliah yang akan kita jalani pagi ini adalah mata kuliah Psikologi Industri Organisasi. Nah, dari sekian pertemuan di mata kuliah ini, untuk hari ini saya akan memaparkan tentang pengelolaan kinerja. Baik, sekarang saya akan share screen tentang materi pengelolaan kinerja. Apakah sudah bisa dilihat pada layar kalian masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, akan saya mulai. Topik ini intinya adalah bagaimana organisasi bisa mengelola atau memanage karyawannya, ya. Tetapi apa yang ada di dalam karyawannya itu adalah terkait dengan kinerjanya. Pertanyaannya kenapa? Karena seseorang yang bergabung di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang di mana statusnya berganti atau berubah menjadi karyawan, maka yang dituntut dari karyawan tersebut adalah kompetensinya atau keterampilannya. Namun, keterampilan atau kompetensi itu masih berbentuk laten atau abstrak, maka hal itu harus dikonkretkan atau dinyatakan. Nah, bentuk konkret dari kompetensi atau keterampilan tersebut adalah kinerja. Sebab kinerja itulah yang kan bisa diukur dan menjadi bukti dari karyawan bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga dari kinerja tersebut maka akan ada banyak hal yang bisa menjadi efek lanjutannya. Apakah itu promosi, apakah itu pelatihan, apakah itu termasuk dalam terminasi. Baik, kita akan masuk ke dalam topiknya. Di dalam uh, topik ulangan kinerja ada 4 topik yang akan kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama, mengelola kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Yang ketiga, manfaat mengelola kinerja. Yang keempat, strategi meningkatkan pengelolaan kinerja. Baik, kita akan mulai dengan topik yang pertama, yaitu mengelola kinerja. Di dalam topik ini ada beberapa poin yang bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahwa mengelola kinerja itu bertujuan untuk mencapai keefektifan organisasi, hasil yang lebih baik untuk individu dan tim, serta tingkat keterampilan, kompetensi, komitmen, dan motivasi yang lebih tinggi. Artinya, pengelolaan kinerja yang diadakan oleh perusahaan atau organisasi itu punya sebuah tujuan. Dan tujuan itu seperti yang sudah tertulis ini. Nah, tujuan itu terbagi menjadi dua. Apakah itu bermanfaat bagi karyawan tersebut, atau apakah tujuan tersebut bermanfaat juga bagi si organisasi tersebut. Poin yang kedua, mengelola kinerja merupakan tanggung jawab bagi manajer dan pemimpin tim. Kenapa? Karena kinerja yang diukur atau dikelola atau diurusin itu adalah karyawan, maka yang bertanggung jawab adalah atasannya. Maka atasannya dalam hal ini merupakan manajer atau pemimpin tim. Poin yang ketiga terkait mengelola kinerja, yaitu proses untuk mengidentifikasi, mendorong, meningkatkan, dan memberikan penghargaan kinerja eh, kepada karyawan. Artinya tadi sudah saya singgung bahwa di dalam pengelolaan kinerja itu ada berbagai tujuan dan manfaatnya, ya, termasuk ya untuk mengidentifikasi, mendorong, meningkatkan penghargaan dan seterusnya. Baik, lalu masih dalam topik mengelola kinerja, di dalamnya ada beberapa poin juga bahwa di dalam mengelola kinerja itu perlu memfasilitasi pengembangan karyawan. Jadi tadi ya mengelola kinerja untuk terkait penghargaan, begitu juga pengelola kinerja terkait untuk bagaimana mengembangkan karyawan. Termasuk juga mengelola kinerja berfungsi untuk memfasilitasi proses perencanaan SDM. Artinya karyawan tersebut mau dipromosikan kapan atau mau di boosting seperti apa, mau dikembangkan seperti apa, secara bagaimana itu
bisa dengan menggunakan pengelolaan kinerja. Lalu juga pengelolaan kinerja itu membahas tentang apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, istilahnya do and don'ts gitu ya. Sehingga dalam hal ini memang secara umum bahwa eh, karyawan itu dituntut untuk melakukan apa yang diwajibkan atau apa ya diwajibkan atau apa namanya disarankan oleh perusahaan, di mana hal itu nanti akan diganjar dengan gaji atau apa dan seterusnya. Nah, kinerja meliputi beberapa elemen. Ada elemen kuantitas dari hasil, ya, misalnya berapa 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 buah yang bisa dia jual dalam waktu sehari, berapa mobil yang bisa dia promosikan atau dan terjual dalam 1 bulan dan seterusnya. Berikutnya juga kualitas meliputi kualitas dari hasil. Nah, sehingga kinerja itu tidak semata-mata terkait dengan jumlah, tapi juga terkait dengan kualitas. Misalnya dokter, dokter itu tidak dokter psikolog itu ya, itu tidak diukur dari berapa pasien yang diobati itu, tapi diukur dari seberapa tingkat kesembuhan dari pasien yang berubah. Berikutnya, kinerja juga meliputi elemen ketepatan waktu dari hasil. Nah, kalau ketepatan waktu itu biasanya dalam organisasi yang mass production gitu, atau memproduksi massal gitu ya. Nah, hal ini terkait dengan supply chain management itu, atau manajemen rantai pasok. Karena ketika ada keterlambatan dari produksi, bisa mengakibatkan keterlambatan kepada supply dan mengakibatkan keterlambatan kepada penerimaan di konsumen. Kinerja juga bisa meliputi elemen dari kehadiran. Nah, ini terutama di dalam uh, pelayanan publik gitu ya, pelayanan publik misalnya ASN gitu ya, termasuk juga di dalam pelayanan pasien gitu ya. Artinya itu hal-hal yang jelas membutuhkan kehadiran karena itu terkait dengan kinerja yang motorik dan face to face. Begitu juga kinerja meliputi elemen yang kemampuan bekerja sama. Ya, karena ada beberapa pekerjaan yang memang bisa dikerjakan sendiri, misalnya petugas laboratorium, tapi esensi dari kinerja itu adalah bekerja dalam sebuah tim. Maka ketika kinerja individu bagus tapi dalam tim tidak bagus, hal itu juga menjadi sebuah catatan khusus bagi pengelola kinerja. Yang berikutnya, baik, untuk topik yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ya, di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama ada jenis informasi kinerja, yang kedua ada relevansi dari kriteria kinerja, yang ketiga adalah masalah potensial pada kriteria kinerja, dan yang keempat adalah standar kinerja. Kita bahas secara spesifik satu persatu. Yang pertama, jenis informasi kinerja. Informasi berdasarkan sifat, mengidentifikasi sifat karakter subjektif dari karyawan seperti sikap atau kreativitas. Artinya, informasi dari kinerja karyawan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan terkait dengan kinerja karyawan, salah satunya adalah informasi berdasarkan sifat. Artinya, kalau misalnya seseorang masuk ke dalam perusahaan, ya, lalu menjalani sekian tes gitu. Nah, salah satu tesnya misalnya tes kepribadian. Nah, inilah yang disebut dengan informasi berdasarkan sifat. Karena menurut ilmu psikologi bahwa kepribadian itu bisa paling tidak menunjukkan kecenderungan akan berlaku karyawan. Yang kedua adalah informasi berdasar perilaku, yaitu berfokus pada perilaku tertentu yang mendukung keberhasilan kinerja. Nah, kalau berdasarkan perilaku berarti terkait dengan skill-nya atau keterampilannya, seberapa dia bisa mengerjakan apa yang dikerjakan. Yang berikutnya, informasi yang bisa dikumpulkan oleh perusahaan yaitu informasi berdasar hasil dengan memperhitungkan pencapaian karyawan. Artinya, ketika perusahaan mengukur kinerja karyawan, mereka membandingkan antar karyawan itu berdasarkan hasil.
Oh, si A misalnya bisa terjual 10 mobil. Oh, si B bisa terjual 20 mobil. Nah, dari situ bisa dikatakan bahwa secara kuantitas si A lebih baik dari si B. Begitu juga misalnya diukur dari kualitas. Gitu ya. Misalnya katakanlah terkait misalnya apa misalnya teknik sipil misalnya ketika membangun sebuah gedung. Misalnya gedung yang satu dari luar misalnya tampak lebih menarik, begitu juga, tapi bisa juga itu dari sisi luarnya ya. Begitu juga misalnya dari segi apa namanya ketahanannya gitu, dari kekuatannya gitu ya. Nah itu kan bukan berdasarkan kuantitas, tapi juga kualitas. Yang berikutnya untuk pekerjaan ya di mana pengukuran mudah dilakukan dan jelas, pendekatan berdasar hasil dapat diterapkan. Nah artinya ketika organisasi itu ingin mencari pengukuran yang mudah dan jelas, memang berdasar ukuran yang sering dipakai adalah berdasarkan hasil, gitu ya. Tetapi bukan berarti berdasarkan hasil ini merupakan satu-satunya yang paling benar, tapi adalah yang paling mudah dan jelas. Akan jauh lebih bagus kalau informasinya itu dibuat triangulasi. Ada yang berdasarkan hasil dikumpulin, berdasarkan perilaku dikumpulin, berdasarkan sifat itu dikumpulin. Oke. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah relevansi dari kriteria kinerja. Pengukuran kinerja membutuhkan penggunaan kriteria yang relevan yang berfokus pada aspek paling penting dari pekerjaan karyawan. Nah, artinya bahwa perusahaan atau organisasi harus tahu secara persis bahwa pengukuran yang ditempatkan atau dikenakan kepada karyawan itu harus merupakan hal-hal yang esensial terkait dengan kinerja organisasi. Itu ya. Artinya, misalnya, misalnya begini, misalnya terkait dengan perusahaan eh, teknologi informatika, itu ya. Itu memang pekerjaan yang sangat menekankan bahwa apakah karyawan tersebut ya, bisa memproduksi sebuah software, bisa membuat program gitu ya. Itu jelas gitu. Nah, tetapi kalau diukur apakah karyawan tersebut bisa berbahasa Inggris dengan lancar, itu kan itu sebagai tambahan tetapi bukan yang utama. Nah, oleh karena itu perusahaan atau organisasi harus membuat kriteria-kriteria yang relevan kepada karyawan di mana apa yang dituntutkan kepada karyawan itu juga yang eh, apa yang akan dikerjakan karyawan. Poin yang berikutnya, kriteria pekerjaan yang paling penting harus diidentifikasi dan dihubungkan pada deskripsi pekerjaan karyawan. Nah, artinya bahwa kriteria ini harus sesuai dengan job desk. Karena kalau perusahaan membuat kriteria ya di luar job desk, nah itu sama saja perusahaan menuntut sesuatu yang di luar kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Artinya nggak adil gitu deh. Kalau memang kriterianya adalah memang apa namanya keterampilan bukan bahasa, ya sudah berarti kriterianya harus berupa keterampilan. Beda misalnya dengan humas. Humas itu tidak semata-mata apa namanya punya keterampilan hanya misalnya komunikasi, tapi juga misalnya punya keterampilan persuasi, keterampilan argumentasi, punya keterampilan negosiasi, gitu ya. Lalu misalnya ada di situ ada kecerdasan emosional. Nah, itu hal-hal yang tidak relevan kalau itu ditempatkan kepada pekerjaan seorang programmer. Yang berikutnya, masalah potensial pada kriteria kinerja. Apa saja? Misalnya, memasukkan kriteria yang tidak relevan akan mencemarkan pengukuran. Jelas, tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika perusahaan membuat kriteria yang tidak relevan atau yang tidak sesuai dengan job desk, hal itu akan mencemari pengukuran tersebut. Itu ya. Istilahnya, kalau misalnya saya mau mengukur atlet renang gitu ya, ya sudah, itu terkait dengan berlaku renangnya. Gitu ya. Kalau misalnya saya ukur besarnya otot, itu nggak relevan. Kalau saya mengukur besarnya otot, itu bukan atlet renang, tapi atlet binaraga. Contohnya itu ilustrasinya. Lalu yang berikutnya, ukuran objektif dapat secara langsung diukur atau dihitung. Ya, misalnya standar kuota penjualan dan hasil produksi.
Nah, ini termasuk dalam itu tadi informasi terkait hasil. Itu ya. Nah, satu terkait hasil, terus yang kedua eh, kuantitas. Nah, jika terkait hasil dan kuantitas ini dijadikan satu, hal itu merupakan ukuran yang objektif, ya. Artinya langsung bisa diukur dan dihitung. Tetapi di sisi lain juga ukuran subjektif membutuhkan penilaian pada bagian pengevaluasi dan lebih sulit untuk diukur. Contohnya seberapa baik para karyawan memenuhi standar yang diterapkan. Ya, ini misalnya tadi ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan psikolog, dokter, pengacara gitu ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan jasa, bukan produksi barang. Lalu poin yang berikutnya adalah terkait dengan standar kinerja. Standar kinerja merupakan tingkat yang diharapkan dari kinerja dari seorang karyawan. Nah, standar kinerja itu biasanya mencakup pada batas bawah. Standar minimal seorang karyawan itu harus bisa ini, gitu ya. Nah, biasanya standar minimal itu ada di dalam job desk. Nah, jika karyawan bisa melebihi standar minimal, ya baik dalam segi kuantitas maupun kualitas, maka biasanya diganjar dengan bonus bisa diganjar dengan rekognisi bisa diganjar dengan promosi bisa, gitu ya. Nah, standar kinerja ini harus yang pertama realistis. Ya, realistis itu adalah bisa dikerjakan, itu ya, bisa dikerjakan, lalu bisa diukur, itu ya, dan relevan terkait dengan pekerjaan itu, ya. Nah, berikutnya juga selain itu juga bisa dipahami dengan jelas. Karena kalau standar itu tidak bisa dipahami dengan jelas, otomatis tidak bisa dikerjakan. Kalau tidak bisa dikerjakan, maka karyawan tersebut tidak akan pernah bisa bekerja. Kalau karyawan tidak pernah bisa bekerja, maka perusahaan tidak akan pernah bisa mengukur kinerjanya. Nah, nah, oleh karena itu standar kinerja ini perlu ditetapkan sebelum pekerjaan dilakukan. Itu ya. Jadi istilahnya dibuat panduan dulu. Istilahnya ada istilahnya dibuat panduan, SOP atau job desk dan seterusnya. Agar setelah jelas, clear gitu ya, baru bisa dikerjakan. Habis itu dalam kurun waktu tertentu baru bisa diukur. Nah, poin yang ketiga, manfaat mengulangi kinerja itu apa? Ada beberapa manfaat. Kita lihat satu persatu. Manfaat yang pertama adalah perbaikan kinerja dalam rangka mencapai keefektifan organisasi, tim, dan individu. Nah, dengan mengelola kinerja, maka eh, baik karyawan maupun perusahaan akan tahu bahwa kinerja karyawan tersebut itu sudah sampai mana. Apakah sesuai standar, atau di bawah standar, atau di atas standar. Nah, tentu jika di atas standar, itu ya, itu akan cenderung disarankan untuk dilanjutkan. Kalau sesuai standar, maka cenderung akan disarankan untuk ditingkatkan. Tapi jika di bawah standar, maka cenderung akan disarankan untuk diperbaiki. Nah, manfaat mengelola kinerja yang kedua yaitu sebagai pengembangan karyawan. Nah, dengan pengelolaan kinerja ini, maka perusahaan akan tahu bahwa karyawan ini mau dikembangkan seperti apa, sejauh apa, dengan cara bagaimana. Nah, itu merujuk kepada pengelolaan kinerja ini. Lalu manfaat yang ketiga yaitu sebagai pemuasan kebutuhan dan harapan dari semua stakeholder organisasi. Nah, kenapa? Karena rata-rata zaman sekarang perusahaan itu masuk ke dalam open system. Apa itu open system? Perusahaan tidak sebagai entitas yang berdiri sendiri seperti sebuah perusahaan yang di tengah hutan gitu ya. Dia running sendiri, enggak. Sebuah perusahaan ya, entah itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, terus itu pasti terkait dengan organisasi lain, terkait dengan perusahaan lain, macam-macam gitu ya. Tidak hanya terkait dengan rantai masukan, misalnya terkait dengan konsumen, terkait dengan pemerintah yang buat regulasi, terkait dengan apa namanya joint venture dan seterusnya. Nah, sehingga terutama hal ini terkait dengan stakeholder. Apa itu stakeholder? Semua pihak yang punya kepentingan terhadap perusahaan tersebut, gitu ya, baik yang bekerja sama ataupun memanfaatkan produk tersebut. Contoh misalnya begini, kita misalnya sebagai konsumen rumah sakit yang dalam hal ini pasien gitu ya. Tentu kita perlu tahu gitu. Ini misalnya dokternya lulusan apa, keterampilannya apa, skillnya apa. Begitu juga perawat, gitu ya. Nah, sehingga ketika
kita tahu bahwa sebuah rumah sakit atau perusahaan itu sudah melakukan pengelolaan kinerja dengan standar tertentu, maka minimal konsumen itu akan mengetahui. Syukur-syukur bisa menjadi loyal karena dia puas. Tapi kalau misalnya konsumen atau pemerintah tidak mengetahui bahwa ini perusahaan nih pengelolaan kinerjanya gimana sih gitu. Contoh sederhana misalnya ada kalimat yang terlontar, orang kayak gini kok bisa sih diterima di perusahaan ini? Orang kayak gini kok bisa sih kinerjanya kayak gini masih dipertahankan di perusahaan seperti ini? Nah, itu kalimat-kalimat komplain yang kita menjadi bertanya bahwa ini perusahaan melakukan pengelolaan kinerja dengan baik nggak sih? Ya. Terus yang keempat, manfaat dari pengelolaan kinerja adalah sebagai komunikasi dan keterlibatan. Artinya di dalam pengelolaan kinerja ini, itu sebagai bagian dari komunikasi dan keterlibatan antara perusahaan kepada karyawan. Sebab dengan pengelolaan kinerja ini tentu ada komunikasi yang terjalin. Apa itu? Apakah memberikan instruksi, apakah memberikan pelatihan, apakah memberikan promosi, apakah memberikan pengembangan, dan seterusnya. Poin yang keempat, ya, adalah strategi meningkatkan pengelolaan kinerja. Nah, ada beberapa hal, tips atau trik bagaimana meningkatkan pengelolaan kinerja. Yang pertama, agar kinerja karyawan bagus, yaitu harus melibatkan manajer dalam mendesain sistem. Kenapa? Karena manajer itu adalah atasan langsung dari karyawan yang mengerjakan. Maka ketika atasan terlibat langsung di dalam mendesain sistem, artinya atasan ini tahu anak buahnya ini mengerjakan apa, siapa yang mengerjakan, maka hal itu akan bisa memaksimalkan kinerja dari karyawan tersebut. Contoh misalnya, saya pakai analogi. Katakanlah misalnya manajer itu adalah dosen pembimbing skripsi, sementara karyawan itu adalah mahasiswa yang sedang skripsi. Itu hal yang sangat tepat. Tapi kalau yang mendesain bimbingan skripsi itu adalah misalnya kadep atau dekan atau rektor, ya itu akan jauh banget gitu. Karena kenapa? Karena rektor itu di bawahnya adalah dekan. Dia mengurusi kerjaan dekan. Dekan mengurusi kerjaan kepala departemen, kepala jurusan. Lalu kepala departemen, kepala jurusan mengurusi kinerjanya dosen. Nah, baru dosen mengurusi kinerjanya mahasiswa. Nah, itu kenapa ya atasan langsung itulah orang yang paling tepat dalam mendesain sebuah sistem. Yang berikutnya, atasan langsung itu bisa bertanggung jawab terhadap kinerja dan perkembangan bawahan. Jelas, kalau misalnya saya menggunakan ilustrasi ya bahwa mahasiswa skripsi itu kinerja yang tidak bagus, maka yang dicari siapa? Dosen pembimbingnya, bukan 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 kepala jurusannya, bukan dekannya, bukan rektornya, apalagi menteri pendidikannya. Itu nanti prosesnya masih jauh, gitu ya. Lalu bagaimana strateginya lagi? Buat harapan yang jelas terhadap kinerja. Harapan yang jelas itu adalah terukur, bisa dipahami, bisa dilakukan, bisa dievaluasi, bisa diperbaiki. Itu ya. Yang berikutnya, bagaimana strateginya? Perlu membuat sasaran yang spesifik untuk sistem. Nah, semakin spesifik, ya, semakin detail sasaran itu, maka semakin akan mudah bisa dilakukan. Kalau sasaran itu terlalu umum, itu akan membuat kabur. Kalau kabur, ya susah akan dijalankan. Katakanlah misalnya, saya membuat ilustrasi kalau dari Denpasar menuju Lovina. Pertanyaan lewat mana? Terserah lewat mana, yang penting sampai sana. Terus pertanyaan orang berarti lewat manapun boleh kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya yang nilainya paling tinggi itu yang lewat mana? Bisa pertanyaannya, oh saya lewat Bedugul aja karena yang paling cepat. Sekarang pertanyaannya, apakah yang diukur yang paling cepat itu atau yang paling bisa membawa banyak beban? Kalau yang membawa banyak beban tentu harus muter, ya. Karena kenapa harus muter? Karena dia kalau dia muter dia membawa banyak beban karena jalannya lebih lebar. Misalnya ya, karena kalau misalnya lewat Bedugul itu jalannya sempit, naik turun kalau membawa beban tentu akan cenderung apa, terjadi kecelakaan di jalan. Ya, jadi sasaran itu harus spesifik, harus detail. Nah, yang terakhir adalah mengaitkan pengurangan kinerja dengan ganjaran. Nah, sehingga ketika karyawan diberikan instruksi atau diberikan job desk atau diberikan pekerjaan, kamu kalau mengerjakan ini akan mendapat ini.
Ya, kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan ini. Nah, itu akan jelas. Karyawan akan merasa, oh ini tuh pekerjaan saya harus begini, saya harus ke sini, saya harus ngapain, dan saya akan dapat ini. Dan itu akan fair. Sehingga ketika karyawan melakukan hal tersebut, ganjarannya tidak sesuai, maka karyawan akan boleh protes. Oke, ini sumber-sumber yang saya pakai, itu ya, untuk membuat materi ini dari bukunya Amot, yang berjudul Industrial Organization Psychology, dari bukunya Armstrong yang berjudul Pengelolaan Kinerja, dari bukunya Matis and Jackson yang judulnya Manajemen Sumber Daya Manusia, dan dari bukunya Melo yang berjudul Strategic Human Resource Management. Demikian kuliah yang bisa saya sampaikan. Saat ini saya akan membuka sesi sesi tanya jawab. Silakan kalian uh, mengeluarkan pertanyaan, nanti akan saya jawab berdasarkan materi ini. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Apakah Ya, dibenarkan? Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan kembali saya Oka. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, mungkin saya ingin memastikan saja agar saya itu tidak miskonsepsi gitu, Pak. Jadi, sebenarnya apa yang dimaksud sebagai pengelolaan kinerja itu, Pak? Itu saja, Pak, pertanyaan saya untuk saat ini. Terima kasih, Pak. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi poin dari pengelolaan kinerja itu adalah bagaimana perusahaan atau organisasi peduli kepada karyawannya. Poinnya di situ. Nah, bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan itu adalah karyawan ini harus kinerjanya dikelola. Nah, pertanyaannya mengapa kinerjanya dikelola? Agar karyawan tersebut bisa bisa maju dan berkembang, karena dengan karyawan yang maju dan berkembang, hal itu juga akan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Apa? Perusahaan atau organisasi itu juga akan ikut dan berkembang. Nah, jika hal itu terjadi secara simultan terus-menerus, maka akan membawa dampak yang sama-sama menguntungkan. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan yang berikutnya. Selamat siang, Bapak. Ya, Perkenalkan, saya Putu Ayu Saindiani Sisi. Saya izin bertanya, Bapak, menurut Bapak, bagaimana nggak kira-kira pengelolaan kinerja pada masa sekarang? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pengelolaan kinerja sekarang itu tentu tidak bisa lepas dengan menggunakan teknologi atau digitalisasi, gitu ya. Itu tidak bisa dihindari. Terutama misalnya sekarang bahkan perusahaan itu kan bisa membuka cabang di mana-mana dan berada di mana-mana gitu ya. Sehingga kinerja itu bisa diukur bahkan antar benua. Nah, itu bisa dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan teknologi itu pula membantu perusahaan untuk mendapatkan data yang presisi, data yang tepat gitu ya, istilahnya real time gitu ya. Nah, itu sangat-sangat membantu hal seperti itu. Tapi tentunya hal itu juga harus diwaspadai karena sisi sisi negatif dari teknologi itu juga bisa dimanfaatkan atau diakalin kan itu. Nah, karena justru tidak berhadapan muka, tidak bertatap muka, tidak bersama-sama, tidak berada pada satu tempat. Nah, seringkali karyawan tersebut mengakali kinerja dengan mengotak-atik datanya. Nah, itu juga yang bisa menjadi bumerang. Sehingga pengelolaan kinerja zaman sekarang perlu melibatkan macam-macam Internet of Things, artificial intelligence, teknologi, dan seterusnya gitu. Tapi tetap hal itu juga harus dijaga security-nya atau keamanannya agar perusahaan mendapatkan data yang valid sehingga perusahaan juga punya ukuran untuk mengganjar si karyawan tersebut. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan berikutnya. Selamat siang, Bapak. Suara saya terdengar?
Bisa terima. Ya, saya Ristia izin bertanya, Bapak. Tadi sudah dijelaskan mengenai informasi dari kinerja itu dapat dari sifat, perilaku, dan juga hasil. Nah, saya izin bertanya, Bapak, untuk bagaimana cara perusahaan atau organisasi itu mengukur sebuah kinerja dari karyawannya. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Dari perusahaan bisa mengukur dengan berbagai ukuran gitu ya. Tadi di apa namanya di presentasi sudah saya paparkan bahwa perusahaan itu perlu mengumpulkan berbagai informasi ya. Nah, ada 3 informasi yang perlu dipahami oleh perusahaan. Informasi berdasarkan sifat, informasi berdasarkan berlaku, dan informasi berdasarkan hasil. Nah, yang paling bagus adalah ketika informasi ini ditriangulasikan atau digabungkan atau dikombinasikan untuk membuat satu penilaian yang objektif, yang bonafit, yang valid, yang presisi terhadap karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut mendapatkan evaluasi yang semestinya. Nah, jika evaluasi ini semestinya, maka karyawan akan merasa diperlakukan adil. Dampaknya apa? Maka kompensasinya pun akan adil dan karyawan juga akan merasa puas. Dia bisa komit di organisasi tersebut, merasa puas dengan pekerjaannya dan uh, bisa berlanjut menjadi anggota organisasi tersebut. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada penanya yang berikutnya. Selamat sore, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Selamat sore. Ya, bisa Saya izin bertanya, Bapak. Tadi Bapak sudah sempat menjelaskan terkait dengan manfaat daripada mengelola kinerja. Mungkin saya ingin dijelaskan lebih lagi, Bapak, terkait dengan apa saja manfaat dari mengelola kinerja, terutama untuk individu daripada karyawan itu sendiri, di samping dari memberikan manfaat kepada perusahaan, Bapak. Mungkin sekian pertanyaan saya, Bapak. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jika terkait dengan individu karyawan tersebut, ada dua manfaat yang sangat-sangat fundamental. Pengelolaan kinerja bermanfaat bagi karyawan agar satu, karyawan tersebut bisa diperbaiki kinerjanya. Diperbaiki itu apa? Biasanya diperbaiki yang di bawah standar, atau misalnya dia sudah mengerjakan sesuai standar tetapi masih melenceng gitu ya, tidak semestinya gitu ya. Manfaat yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan berarti ada sebuah peningkatan. Jadi bagaimana karyawan itu terus-menerus didorong agar mencapai peak performance. Dia mencapai kinerja yang terbaiknya. Kinerja yang terbaiknya itu ya istilahnya ya semaksimal mungkin yang bisa dikerjakan karyawan tersebut. Katakanlah misalnya kalau kalau bisa saya sampaikan contoh yang mudah diukur ya, misalnya penjualan barang, misalnya penjualan sepeda motor gitu ya. Kalau perusahaan itu misalnya menetapkan, oke, bulan ini targetnya adalah 1 juta motor harus terjual. Ya, nah setiap karyawan tentu akan berlomba-lomba di atas 1 juta. Nah, biasanya ketika di atas 1 juta itu terkait dengan semakin banyak semakin banyak motor yang terjual atau gap antara standar dengan terjual itu akan semakin besar pula kompensasinya. Nah, tentu perusahaan itu dengan pengelolaan kinerja dia akan mengetahui bagaimana strategi agar karyawan tersebut bisa mencapai peak performance. Pertanyaannya, yang bagus itu yang terjual berapa? Ya, semaksimal mungkin yang bisa itu. Karena kenapa? Agar karyawan juga mendapatkan kompensasi yang semaksimal mungkin dan fair. Perusahaan memberikan kompensasi yang besar karena memang karyawan tersebut juga melakukan hal yang besar. Begitu. Itu dua manfaat yang utama bagi karyawan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada penanya berikutnya. Halo Pak Niko. Jadi perkenalkan kembali, saya Wayan Nathan Pancatanaya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan terkait materi Bapak. Tadi Bapak bilang tentang penjualan motor, gitu kan Pak ya. Lalu sebenarnya gimana sih strategi untuk meningkatkan kinerja pada karyawan Pak? Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Jadi strategi meningkatkan kinerja itu tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah melibatkan atasan, yang kedua membuat sasaran yang spesifik, yang ketiga mengaitkan dengan ganjaran.
Ini kalau saya bahas secara saya ulang gitu ya. Yang pertama bahwa agar kinerja bisa meningkat tentu harus melibatkan atasan langsung karena dia yang paling tahu ya apa yang dilakukan bawahnya. Terus yang berikutnya adalah membuat sasaran yang spesifik atau yang detail karena sasaran yang spesifik atau yang detail itu cenderung bisa lebih mudah dipahami. Jika lebih mudah dipahami, maka lebih mudah bisa dikerjakan. Jika lebih mudah bisa dikerjakan, maka hal itu juga akan lebih mudah diukur. Nah, ketika lebih mudah diukur, maka pengelolaan kinerja itu menjadi relevan. Dan yang terakhir adalah dikaitkan dengan ganjaran. Ya, artinya perusahaan harus memberitahu dengan spesifik bahwa karyawan suruh mengerjakan apa, kompensasinya apa. Itu ya. Nah, dengan pekerjaan yang saya detail, tentu juga kompensasinya akan detail. Nah, jika itu berlangsung berlangsung secara snowball gitu ya, hal itu akan menjadi iklim organisasi yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi dari kalian? Baik, jika tidak ada, kuliah akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada perkuliahan ini. Semoga hasil dari kuliah ini bisa kalian pahami dan bisa nanti kalian olah untuk diterapkan di dunia kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.